Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai bioetika dengan kasus kehamilan ektopik. Kami beranggotakan 2 orang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurul Husna Karisma Aliye dengan NIM 22010850232. Dan rekan saya, Dan saya Nahda Duyanti dengan NIM 220108501 005. baik, adapun materi-materi yang akan kami bahas, yang pertama pengertian bioetika, yang kedua 3 etika dalam bioetika, yang ketiga 3 etika dalam studi kasus, yang keempat pengertian kehamilan ektopik, yang kelima penyebab atau faktor kehamilan ektopik, yang keenam gejala kehamilan ektopik, dan yang terakhir penanganan kehamilan ektopik. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu bioetika. Bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani. Bios adalah hidup dan ethos adalah adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika hidup. Bioetika adalah disiplin ilmu interdisipliner dan memiliki perspektif interkultural yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dalam arti yang lebih luas, bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang yang terkait. Nah, selanjutnya kita akan membahas etika dalam bioetika. Apa sih etika dalam bioetika itu? Terdapat 3 etika dalam bioetika. Yang pertama yaitu etika sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai seseorang untuk suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya. Yang kedua yaitu etika sebagai kumpulan asas dan nilai yang berkenan dengan moralitas atau apa yang dianggap baik atau buruk. Misalnya, kode etik kedokteran dan kode etik rumah sakit. Nah, yang ketiga yaitu etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sudut norma dan nilai-nilai moral. Baik, terdapat 3 etika dalam studi kasus. Yang pertama, membantu masyarakat untuk melihat secara kritis mortalitas yang dihayati oleh masyarakat. Yang kedua, membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih memadai dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam tata kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir, dalam studi kasus lebih menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan studi kasus. Nah, selanjutnya apa sih kehamilan ektopik itu? Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang berimplantasi dan berkembang di luar tempat yang biasa. Biasanya peristiwa implantasi zigot terjadi di dalam rongga rahim, tetapi bukan pada serviks dan kornu. Dengan demikian, kehamilan yang berkembang di dalam serviks atau di dalam kornu masih bagian dari rahim. Nah, kehamilan ektopik terganggu merupakan salah satu keadaan emergensi yang memerlukan tata laksana segera, karena apabila terlambat, diketahui akan membahayakan nyawa ibu dan janin yang seharusnya tumbuh dan berkembang di rahim yang ternyata tumbuh di tempat yang bukan semestinya. Adapun faktor risiko terjadinya kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, umur, yang kedua, grafida, yang ketiga, riwayat kesehatan, yang keempat, riwayat kehamilan yang lalu, dan yang kelima, riwayat kontrasepsi, yang memiliki peranan yang cukup besar terhadap kejadian kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik memiliki gejala yang tidak khas karena mirip dengan kehamilan normal, sehingga dibutuhkan diagnosis dini dengan cara anamnesi, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kehamilan normal atau abnormal, karena kehamilan ektopik ini termasuk dalam kehamilan abnormal. Kehamilan ektopik tidak dapat dicegah, namun faktor risikonya dapat dikurangi. Di sisi lain, penelitian terkait faktor risiko kehamilan ektopik ini masih belum ditemukan dan belum dieksplorasi. Nah, adapun gejala yang terjadi akibat kehamilan ektopik ini, yaitu yang pertama adalah
kehamilan ektopik ini memiliki gejala yang tidak khas karena mirip dengan kehamilan normal, sehingga dibutuhkannya diagnosis dini dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kehamilan yang normal ataupun yang kehamilannya abnormal. Yang kedua yaitu nyeri pada perut atau juga panggul. Yang ketiga, pendarahan pada vagina. Dan yang terakhir yaitu nyeri pada bahu. Baik, yang terakhir ada penanganan kehamilan ektopik. Yang pertama, diharapkan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu hamil terkait faktor resiko agar kedepannya dapat mengurangi resiko kejadian kehamilan ektopik. Dan perlunya melakukan konseling pada ibu dengan resiko tinggi seperti yang memiliki riwayat kehamilan ektopik sebelumnya terkait program kehamilan. Dan yang kedua, ada penanganan dari kehamilan ektopik terganggu bisa dilakukan dengan pembedahan laparotomi dengan tindakan salpingectomy tuba, siristra, dan tubektomi bilateral. Baik, itu saja penjelasan kami mengenai materi bioetika dalam kasus kehamilan ektopik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.